Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan 5, bahas tentang komponen dan karakteristik dari DSS. Definisi awal, suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam memproses data dan mempertimbangkan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Agar berhasilnya pencapaian tujuan, maka sistem tersebut harus sederhana, robust, mudah dan untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, mudah berkomunikasi dengannya. Secara implisit juga berarti bahwa sistem ini harus berbasis komputer dan digunakan sebagai tambahan dari kemampuan penyelesaian masalah dari seseorang. Nah, dibandingkan dengan EDP dan DSS memiliki perbedaan. Ini pada dimensinya itu penggunaannya DSS aktif, EDP pasif, lalu usernya itu penggunanya ini pada lini dan manajemen staff, ini tidak clerical, lalu tujuannya itu efektif, lalu ini efisien mekanik, lalu time horizonnya itu sekarang dan masa depan, sedangkan EDP lalu objektifnya DSS ini fleksibel, lalu untuk EDP ini konsisten. Nah, definisi lain dari DSS adalah sistem tambahan mampu untuk mendukung analisis data secara ad hoc dan pemodelan keputusan, berorientasi pada perencanaan masa depan dan menggunakan pada interval yang tak teratur atau tak terencanakan. Nah, di sini terdapat pernyataan bahwa DSS adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen interaktif. Yang pertama adalah sistem bahasa mekanisme yang menyediakan komunikasi di antara user dan berbagai komponen dalam DSS. Knowledge system, penyimpanan knowledge domain permasalahan yang ditanamkan dalam DSS, baik sebagai data ataupun prosedur, dan sistem pemrosesan permasalahan link di antara dua komponen mengandung satu atau lebih kemampuan manipulasi masalah yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Setelah DSS ini mengacu pada situasi di mana sistem final dapat dikembangkan hanya melalui adaptif proses pembelajaran dan evolusi. DSS didefinisikan sebagai hasil dari pengembangan proses di mana user DSS, DSS provider, dan DSS itu sendiri. Semuanya bisa saling mempengaruhi yang tercermin pada evolusi sistem dan pola-pola yang digunakan. Lalu DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan, utamanya pada situasi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Berbagai masalah tak dapat diselesaikan atau tak dapat diselesaikan dengan memuaskan oleh sistem terkomputerisasi lain seperti EDP atau MIS, tidak juga dengan metode atau tool kuantitatif standar. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling keterkaitan. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelijen, desain, choice, dan implementasi. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dan style yang berbeda-beda dan kesesuaian di antara DSS dan atribut pengembangan individu. DSS juga selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Pengambilan keputusan yang harus reaktif, mampu mengatasi perubahan dan kondisi secepatnya dan beradaptasi untuk membuat DSS selalu bisa menangani proses ini. DSS adalah fleksibel sehingga user dapat menambahkan atau menghapus, mengkombinasikan, mengubah atau mengatur kembali elemen-elemen dasar. Kemampuan ini memberikan analisis yang tepat, waktu dan cepat setiap saat. Yang ke-8, DSS mudah untuk digunakan.
Yang ke-9, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dan pengambilan keputusan dalam hal akurasi, jangka waktu, dan kualitas lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh biaya pembuatan keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DSS secara khusus ditujukan untuk mendukung dan tak menggantikan pengambil keputusan. Pengambil keputusan dapat menindaklanjuti rekomendasi komputer sembarang waktu dan proses dengan tambahan pendapatan pribadi atau tidak. Ada komponen DSS. Yang pertama itu ada data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut data management system, database management system atau DBMS ya. Yang selanjutnya ada mode manajemen, melibatkan mode finansial, statistikal, dan manajemen sains atau berbagai mode kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen pro software yang diperlukan. Lalu ada komunikasi, dialog sistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui sistem ini. Knowledge management, sistem opsional ini dapat mendukung sistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.